Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih dari sebuah kisah nyata yang dialami Doni. Cerita kali ini kita beri judul Orang Bunian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kecelakaan kerja di perusahaan kami. Hampir setiap hari ada saja kecelakaan mesin. Ada yang tangannya kejepit mesin sampai putus 4 jari. Ada yang terpotong mesin, jarinya hilang. Ada yang terkena lemparan bahan dari mesin. Selalu ada saja kejadian-kejadian kecelakaan di dalam lokasi kerja. Bahkan kecelakaan laka lantas juga selalu terjadi. Sampai pada suatu saat saya sedang berbincang-bincang dengan seorang teman, Herman namanya. Herman adalah salah satu karyawan di perusahaan kami. Orangnya pendiam, tidak terlalu banyak bicara. Dia seorang paranormal yang sering dipanggil, kadang sampai keluar kota. Waktu itu kita lagi berbincang-bincang di teras masjid sebelum bel masuk berbunyi. Man, kok akhir-akhir ini banyak sekali ya kecelakaan di perusahaan kita ini? Apakah tidak ada unsur-unsur lain? Sepertinya kejadiannya tidak seperti biasanya, teman, kataku. Ya bang, aku sudah beritahu juga ke Bu Rani. Kejadian ini sudah tidak wajar. Jadi kita harus melakukan sesuatu sebelum semakin parah, jawab Herman. Caranya gimana, Man? Tanyaku. Kemarin aku dan bicara dengan Bu Rani. Kita akan melakukan mediasi dengan penghuni yang ada di lokasi gudang, jawab Herman. Maksudnya penghuni astral? Tanyaku. Iya, karena aku menangkap ada hal-hal yang tidak wajar melihat kejadian-kejadian ini, jawab Herman. Tiba-tiba dari area klinik kami melihat ada sekelompok karyawan menggotong seseorang masuk ke dalam ruangan klinik. Ternyata baru saja terjadi kecelakaan di depan pintu gerbang perusahaan kami. Lihat itu bang, setiap hari begitu kah? Selalu ada yang mengalami kecelakaan, kata Herman. Iya, jadi gimana selanjutnya? Tanyaku lagi. Nanti kita tentukan bang harinya, kapan kita bisa melakukan meditasi. Karena kita harus minta izin dulu kan ke pimpinan. Kemungkinan kita akan melakukan meditasi pada saat jam kerja, saud Herman. Oke man, nanti kabari aku ya, tanyaku lagi. Ya bang, saud Herman. Langsung pun berbunyi. Kami pun semua masuk ke lokasi kerja masing-masing. Tepatnya pada jam 10 pagi, terlihat sekelompok karyawan sedang memampas seseorang wanita menuju klinik. Aku langsung aja mengikuti sampai ke depan pintu klinik. Ada apa ini? Kok teriak-teriak begitu? Tanyaku pada seseorang karyawan. Ini pak, sepertinya kesurupan pak, jawabnya. Loh, kalau begini panggilkan Herman dong, aku bilang, jawabku lagi. Iya pak, lagi dipanggil, sahutnya. Tidak lama kemudian Herman datang. Sementara karyawan wanita yang kesurupan masih menjerit-jerit terus. Beberapa saat kemudian suasana mulai tenang karena makhluk yang masuk ke dalam tubuh karyawan wanita sudah keluar. Herman menghampiriku. Kayaknya kita harus segera meditasi bang, supaya jangan ada lagi korban lain, kata Herman kepadaku. Ya udah, nanti sore aku bicara dengan Bu Rani, biar minta izin ke pimpinan untuk proses meditasi nantinya, kataku. Oke bang, aku cari harinya ya, jawab Herman lagi. Oke man, kataku. Setelah izin didapat,
Kami rencanakan untuk melakukan meditasi hari Selasa setelah jam pulang karyawan sekitar pukul 16 atau pukul 4 sore. Dari rencana awal, yang akan masuk ke lokasi gudang adalah Herman, Bu Rani, dan 1 orang karyawan yang memang bertugas di dalam gudang tersebut. Aku dan beberapa teman wanita 2 orang, pria 3 orang, jadi kami ada 6 orang menunggu di kantor produksi sesuai kesepakatan bersama. Penelusuran dimulai. Herman dan Bu Rani serta 1 orang karyawan persis di depan pintu gerbang gudang 8 yang dari penglihatan mata batin itu merupakan gerbang gaib untuk tempat perkampungan orang Bunian. Bu Rani sudah siap, Bu? Kita akan masuk ke dalam, tanya Herman ke Bu Rani. Siap, Man, jawab Bu Rani. Apa yang Bu lihat di dalam gudang itu? Tanya Herman. Ya cuma tumpukan bahan, jawab Bu Rani. Ini di depan kita adalah perkampungan mereka, Bu. Jadi Bu harus hati-hati. Baca selawat dan ayat kursi ya, Bu. Jangan kosong pikirannya, kata Herman. Tolong kamu jaga Bu Rani. Kalau ada apa-apa langsung panggil saya, kata Herman lagi. Baik Bang, sahut karyawan itu. Mari Bu, kita masuk. Aku akan cari pimpinannya yang akan kita tanya, kata Herman. Mereka masuk perlahan sambil berkomat-kamit. Sesekali Herman mengingatkan Bu Rani agar jangan lepas ayat kursinya. Bu Rani mengangguk sambil berjalan. Tiba-tiba Bu Rani merasa kepalanya berat sekali, hampir kehilangan kesadaran. Istighfar Bu, istighfar, jangan sampai hilang kontrol ya Bu, Herman mengingatkan Bu Rani. Awas Bu, Herman berteriak sambil menghampiri Bu Rani. Herman memukul sesuatu di pundak Bu Rani sambil menarik Bu Rani keluar gudang 8. Bu Rani merasa hampir kehilangan kesadaran. Berat sekali kepalaku, Man, tanya Bu Rani. Ya Bu, tadi ada yang mau masuk badan Ibu. Untuk aku langsung melihatnya, jawab Herman. Aku rasa Ibu sudah tidak kuat untuk masuk lebih jauh. Lebih baik kita kembali saja. Aku sudah membawa yang kita mau kok, kata Herman. Herman, Bu Rani, dan 1 orang karyawan gudang berjalan menuju kantor produksi tempat kami menunggu. Saat itu suasana pabrik agak sunyi karena karyawan shift 1 sudah pulang kerja. Tinggal beberapa karyawan yang shift 2 saja yang ada di lapangan. Kami duduk di meja bulat besar yang biasa dipakai buat meeting produksi. Herman duduk di ujung dan aku tepat di sebelahnya. Begini, aku sudah menangkap salah seorang panglimanya. Sepertinya dia pimpinan dari makhluk astral yang berada di dalam pabrik kita ini. Kita akan coba tanyakan padanya apakah semua kejadian yang terjadi di dalam pabrik ini ada hubungannya dengan mereka, kata Herman. Tapi sekarang siapa yang bisa menjadi meditasinya untuk tempat makhluk ini berbicara? Harus ada yang bisa menerima badannya biar kita masukkan. Kami semua saling pandang, bingung. Siapa ya badannya yang menjadi tempat meditasi? Gimana kalau Bang Doni? Celetuk Herman menanyakanku. Lah, justru aku pengen tanya-tanya sama makhluknya, jawabku. Terus, kalau tidak ada yang berani, gimana kita menanyakannya? Jawabku. Bagaimana kalau masuk ke badan saja, Man? Kataku. Terus yang mau nanya siapa? Tanya Herman. Aku, jawabku. Abang berani? Kata Herman. Beranilah, jawabku. Oke, berarti kita masukkan ke badanku. Kalau bisa menanyai, kalian bisa menanyai dia langsung, kata Herman. Terus nanti untuk menyadarkan gimana, Man? Tanyaku. Cukup banyak surah Al-Fatihah 3 kali, terus bisikkan namaku di telingaku, sahut Herman.
Herman mulai mengambil botol tempat makhluk bundan itu disekapnya. Kuingatkan kalian semua, jangan ada yang percaya ancaman-ancaman apa saja yang keluar dari mulutnya, karena dia sudah tidak bisa apa-apa. Kedua tangan kakinya sudah aku ikat, kata Herman kepada kami. Herman mulai membuka botol, lalu kemudian itu disekapnya. Oke, ceritanya kita stop di